apa namanya, ilmuwan lain yang melihat tidak semata-mata fungsinya saja, tapi juga struktur, ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa ada struktur, ya, ada struktur. Nah, struktur ini sebetulnya apa istilahnya tuh menempatkan, ya, orang manusia itu di dalam kerangka masyarakat yang lebih luas. Tetapi tetap dia melihat fungsi-fungsi kerangka itu bagi manusia sendiri dan bagi masyarakatnya. Nah, sebagai contoh misalnya di halaman berapa ada pada pegang pegang buku nggak? Ada yang pegang buku? Ada yang pegang buku nggak? Nggak ada yang pegang buku. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan misalnya begini. Sebagai contoh, yang tadi itu fungsionalisme, ya, contoh saja. Yang sekarang itu struktural fungsionalisme. Itu misalnya Talcott Parson, ya. Talcott Parson itu adalah seorang ahli sosiologi dari Amerika, ya, yang sebetulnya dia punya latar belakang interdisipliner, ya. Jadi sosiologi, antropologi. Makanya sebetulnya sosiologi dan antropologi itu biasanya saling bertautan. Hanya kalau di Eropa, di Amerika, mereka itu memisahkan, ya, antropologi dengan sosiologi dengan asumsi yang sebetulnya sangat barat, ya, sangat eurosentrik istilahnya, eurosentrik. Jadi struktural fungsionalisme itu yang nomor 2 itu, ya, itu pendekatannya sangat eurosentrik, ya, karena di situ ada pembedaan antara sosiologi dengan antropologi, ya. Antropologi itu disebutkan sebagai ilmu untuk masyarakat yang quote and quote, ya, terbelakang atau belum maju lah gitu, seperti masyarakat kita gitu. Nah, sementara yang sosiologi itu untuk masyarakat-masyarakat yang maju seperti masyarakat Eropa atau Amerika. Nah, Pak Talcott Parson itu, ya, itu melihat bahwa sebetulnya masyarakat itu, ya, masyarakat itu bukan masyarakat, setiap orang individu, ya, tindakan individu itu sangat erat terkait dengan struktur masyarakat, gitu, ya. Nah, jadi si individu itu melakukan tindakan-tindakan yang bersifat fungsional, ya, tindakan-tindakan yang bersifat fungsional di dalam kerangka struktur masyarakat. Ya. Nah, bagi Talcott Parson, struktur masyarakat itu ada 4. Ya. Ada struktur itu ada 4. Ya. Yang pertama itu sistem budaya, ya. Yang kedua itu sistem sosial. Ya. Jadi harus kita lihat ada sistem budaya, ada sistem sosial. Di halaman 63 kalau megang bukunya. Ada kelakuan organisme, ya. Kelakuan organisme, ada sistem kepribadian. Ya. Ya. Nah, jadi di dalam menurut Pak Parson ini, tindakan sosial manusia bersifat sistemik. Jadi teman-teman sekalian, orang seperti Parson melihat semua orang itu, semua manusia itu, ya, dengan kesadaran penuh dia melakukan tindakan secara sistemik. Ya. Gitu. Mungkin ada bagian-bagian tertentu dari tindakan itu yang dia tidak sadari, tetapi dia melakukannya secara sistemik. Ya. Dan dalam setiap sistem apapun, ya, termasuk sistem tindakan, ya, mengandung 4 fungsi, 4 fungsi, ya, yang disebut dengan pertama itu adaptasi, ya, yang kedua itu ada singkatannya itu, adaptasi itu A, ya. Pertama adaptasi, yang kedua itu fungsi pencapaian tujuan atau goal attainment, ya. Yang ketiga itu adalah fungsi integrasi. Jadi ketika ada sebuah masyarakat,
ada anggota masyarakat seperti kita, maka kita itu melakukan tindakan-tindakan yang bersifat yang bersifat sistemik, ya. Dan itu dilakukan untuk apa? Pertama, fungsinya itu untuk adaptasi. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mencapai tujuan. Ya. Yang ketiga itu adalah fungsi untuk integrasi. Nah, yang keempat adalah pemeliharaan. Ya, halaman berapa, Prof? Di halaman 63, coba lihat. Ya. Ya, Prof, baik. Oke. Nah, jadi manusia itu ada 4 ini di dalam tindakan manusia itu ada 4 fungsi, ya, yang 4 fungsi. Nah, jadi ketika misalnya seseorang itu melakukan fungsi adaptasi, dia yang berlaku di situ adalah organisme kelakuan, behavioral organism. Jadi misalnya begini, sebagai contoh ya, ketika Anda lapar, apa yang Anda lakukan? Misalnya Anda di jalan, ya, pakai sepeda motor, tiba-tiba lapar sekali gitu. Apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Berhenti cari makan. Berhenti cari makan. Nah, itu adalah kelakuan organisme. Jadi sangat sistemik kalau menurut Parson. Gitu. Itu cara manusia melakukan adaptasi. Jadi bagaimanapun susahnya, pokoknya berhenti cari makan kan gitu. Karena apa? Karena kelakuan organismenya itu menghendaki ya dia melakukan adaptasi. Nah, terhadap apapun itu adaptasi itu pasti akan dia dia lakukan, dia cari ya, bentuk fungsinya itu. Ya. Di dalam diri manusia itu. Ya. Nah, ini dia ya. Sistem budaya. Ini kelakuan organisme ini A-nya adaptasi ya. Nah, yang G-nya itu ya. Nah, G-nya itu adalah sistem tujuan, pencapaian tujuan, goal attainment, pencapaian tujuan. Nah, pencapaian tujuan ini biasanya ditangani di dalam diri kita itu melalui sistem kepribadian. Jadi kita itu memiliki sistem kepribadian, membangun sistem kepribadian dalam rangka mencapai goal, ya, mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi kalau Anda ingin menjadi dosen di universitas, ya, maka sistem kepribadian Anda itu akan harus ditata sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan itu, mencapai tujuan itu. Apa saja sebetulnya, mau menjadi ustadz ya sama juga, ya. Kalau Anda misalnya mau menjadi ahli ahli nuklir misalnya ya. Kan tidak mungkin Anda cuma baca wirid saja kan, gitu. Nah, jadi sistem kepribadian Anda itu akan dibangun, ya, disesuaikan oleh Anda, ya, untuk mencapai untuk mencapai tujuan, ya. Jadi sistem kepribadian Anda yang sekarang itu sebetulnya Anda bangun sendiri di dalam kerangka mencapai tujuan hidup Anda, gitu. Itu menurut analisis Talcott Parsons. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat, ya, bagaimana para dokter mencapai tujuannya menjadi dokter, itu kita bisa menulis dan itu kita bisa jadikan sebagai kecenderungan, ya. Jadi kalau Anda mau jadi dokter itu harus ini kepribadiannya ini gitu. Itu bisa itu dibikin, ya. Diamati, kemudian diambil kesimpulan, dibikin seperti itu. Ya. Nah, ini contoh yang paling mudah saja ya. Ketika Anda misalnya mau jadi ustadz terkenal, ustazah terkenal ya. Kan Anda tidak mungkin misalnya ya keluar keluar rumah itu ya dengan misalnya dandanan itu pakai rok ya walaupun sampai di bawah lutut ya. Dengan rambut terurai, kan begitu ya? Nah, itu kan sistem kepribadian Anda itu pasti tidak cocok dengan tujuan yang ingin Anda capai. Nah, kalau ingin
Anda ingin mencapai tujuan tertentu di dalam pemikiran Anda sendiri, ya, maka Anda itu akan sistem kepribadian Anda itu akan menyesuaikan dengan itu. Ya, nah, jadi dia fungsional untuk itu, untuk mencapai tujuan, gitu. Oke, nah kemudian yang L, ya, yang di sebelah yang I, ya, I itu adalah integrasi, fungsi integrasi ditangani oleh sistem sosial. Jadi ketika Anda ingin menjadi bagian yang diterima di dalam sebuah masyarakat, ya, maka Anda akan mengikuti sistem sosial yang berlaku di masyarakat itu. Jadi sebagai contoh misalnya begini, ketika Anda menyatakan bahwa tahlil itu tidak bid'ah, ya, maka Anda pasti, ya, akan menciptakan di dalam diri Anda itu, ya, fungsi-fungsi integrasi dengan sistem sosial yang bisa menerima Anda. Itu. Jadi Anda datang ke pengajian yang menyatakan bahwa tahlil itu tidak bid'ah. Anda tidak akan susah kalau Anda misalnya datang ke pengajian yang mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah, ya. Nah, itu sudah menjadi menjadi bagian yang sistemik di dalam kehidupan setiap manusia untuk seperti itu, menurut Pak Talcott Parson itu. Ya. Nah, yang L, ya, yang L itu adalah fungsi pemeliharaan atau disebut L itu latensi, ya. Latensi itu yang pemeliharaan tapi bersifat laten di dalam diri, gitu ya, di dalam diri. Dia akan selalu ada di situ. Nah, itu ditangani oleh sistem budaya. Jadi ketika Anda misalnya secara laten, ya, ingin menjadi bagian dari masyarakat yang harmonis, yang toleran, ya, maka sistem budaya itu pasti yang Anda akan lakukan itu adalah memfungsikan sistem budaya yang Anda ketahui, ya, untuk tetap mempertahankan latensi itu, ya, mempertahankan atau pemeliharaan, ya, budaya yang Anda miliki itu, yang Anda inginkan, ya, gitu. Jadi ini sebetulnya cara pandang yang oleh seorang ahli itu disebut dengan cara pemilahan, ya, cara memilah. Sebetulnya di dalam kehidupan itu ini semua campur baur aja. Tetapi ketika kita mau melakukan studi, maka yang begini ini digunakan sebagai pisau analisis, gitu. Ya, jadi pisau analisis juga dari sini ini juga bisa kita pahami bahwa sebetulnya manusia itu memiliki sistem-sistem, memiliki fungsi-fungsi sistemik yang berbeda-beda, ya, dari satu keadaan ke keadaan lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, ya. Jadi bisa saja misalnya sistem kepribadian, ya, itu bisa berubah, ya. Sistem kepribadian bisa berubah. Sistem sosial juga bisa berubah. Misalnya sebagai contoh, tiba-tiba Anda misalnya tidak meyakini bahwa tahlil itu memang bid'ah, itu pasti akan berubah. Sistem sosial yang Anda bangun juga akan berubah, gitu. Tiba-tiba Anda berubah pikiran, tidak menjadi ustadzah tetapi menjadi pilot misalnya, ya. Itu pasti sistem kepribadian Anda akan Anda ubah sendiri. Nah, itu cara-cara seperti itu, ya, itu sudah sebetulnya sudah bisa kita secara hari-hari, ya, itu bisa kita rasakan, gitu. Sama aja seperti misalnya tadi yang kelakuan organisme, ya. Ketika Anda lapar dan Anda misalnya duduk sambil menyetir dengan BMW yang terbaru, ya, Anda pasti tidak akan berhenti
kemungkinan besar, bukan pasti, kemungkinan besar tidak akan berhenti di warteg ya, yang terbuka. Nah, kemungkinan kalaupun terbuka itu ya ini kira-kira di apa namanya, seperti nasi goreng mana itu yang terkenal Kebon Sirih ya. Nah, jadi kalaupun misalnya itu itu nasi goreng Kebon Sirih dan Anda tetap di dalam mobil gitu, dan Anda makan di mobil dengan apa namanya, memesan nasi goreng Kebon Sirih. Nah, itu adalah cara-cara orang ya, kelakuan organisme orang yang berubah ya, ketika misalnya situasinya memang berubah gitu. Jadi struktur sistem tindakan manusia itu ya secara umum itu seperti itu, walaupun secara secara keilmuan ya, secara metodologis itu kita bisa pilah-pilah ya. Itu yang disebut dengan the work of translation, cara pemilahan. Nah, tetapi ada sesudah itu the work of yang tadi itu the work of purification ya. Yang lain itu adalah the work of translation. Jadi yang tadi itu, yang pemilahan itu adalah dipurifikasi, di apa istilahnya, dipilah begitu. Tetapi kemudian setelah dipilah itu di dalam kehidupan realitas yang nyata ya, itu ditranslasikan, digabung lagi, dijadi hibrid, nah gitu, campur baur di dalam realitas kehidupan itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu banyak yang munafik ya, sebetulnya kondisi munafik itu berubah-ubah. Kalau melihat dengan pendekatan ini ya, kondisi munafik itu berubah-ubah. Sama juga dengan kondisi orang beriman. Orang beriman itu berubah-ubah juga. Cuman kan tingkatan perubahannya kan berbeda-beda ya, antara satu orang dengan yang lain. Bisa juga misalnya dia apa istilahnya, kuat ya, mempertahankan sistem ini gitu kan, mempertahankan sistem ini tidak berubah-ubah. Tetapi tetap saja akan ada pergeseran walaupun kecil, kelihatan kecil, tetapi ada pergeseran. Ya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang ya di depan umum itu dia kelihatan apa istilahnya soleh ya, di belakang dia ya toleh gitu ya. Itu biasa saja itu, dan itu bisa terjadi ya. Kelihatannya alim sekali, padahal di belakangnya ya biasalah, lain lagi gitu. Nah itu karena sistem-sistem ini bisa bergeser-geser ya, bisa berubah-ubah. Ini kira-kira gambaran umum ya tentang struktural fungsional yang ini mazhabnya mazhab Talcott Parsons ya. Kita satu-satu aja dulu karena kalau banyak-banyak juga problem. Cuma saya ingin menyampaikan begitu kira-kira cara orang ya melihat realitas sosial dan melakukan kerja-kerja teoretik ya untuk memahami realitas itu. Gitu. Nah, selanjutnya ada teori konflik ya. Kalau teori konflik itu lebih mudah kita, kalau yang tadi itu kan lebih apa istilahnya, lebih ngejelimet gitu ya. Nah, kalau teori konflik kan bisa lebih mudah. Teori konflik itu yang paling banyak dikutip itu adalah teori konflik dari Karl Marx ya. Karl Marx itu mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya membangun nilai-nilai itu berdasarkan kebutuhan dia gitu. Nah, yang paling bawah itu ya teori konflik. Nah, teori konflik itu mengatakan bahwa Karl Marx itu mengatakan bahwa sebetulnya kehidupan sosial manusia itu terbagi dua ya. Ada struktur, ada suprastruktur ya. Ada suprastruktur. Ya, ada suprastruktur, ada base, bukan struktur, ada base. Nah, base itu sebetulnya adalah kehidupan kita yang nyata sekarang ini.
Nah, di dalam proses-proses kehidupan yang nyata itu manusia memerlukan aturan-aturan tertentu yang kemudian diciptakan oleh manusia untuk sampai kepada sesuatu yang sifatnya struktur yang tadi yang objektif itu, ya, yang objektif. Aturan-aturan hukum dan lain sebagainya itu yang objektif segala macam. Nah, kalau bagi kaum Marxis ya, agama itu juga sebetulnya hasil dari refleksi kebutuhan manusia untuk menciptakan itu, ya, menciptakan hubungan antar manusia. Jadi suprastruktur di situ termasuk agama, ya, termasuk agama itu sebetulnya merupakan pencerminan, ya, pencerminan dari kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Kita tahu bahwa di dalam teori konflik itu manusia pasti akan memerlukan pemenuhan kebutuhan. Nah, di dalam proses pemenuhan kebutuhan itu manusia itu bisa bekerja sama, tapi sekaligus juga bisa saling bekerja sama, tapi juga bisa saling konflik, ya, gitu. Nah, tapi kenapa kelihatannya seperti rukun gitu? Itu karena orang nenggang aja, sebetulnya dia konflik tapi nenggang begitu. Sama seperti misalnya ketika saya sebetulnya nggak suka sih sama dia itu kan gitu ya, nggak suka sama dia, tapi kenapa dia nggak suka? Ya orangnya sombong begitu, kalau ngomong tuh apa aja yang diomongkan itu saya punya ini, punya itu segala macam ya. Tapi Anda tidak melakukan konfrontasi apapun terhadap dia karena apa? Anda menganggap itu bagian dari manajemen ya, manajemen terhadap konflik gitu. Jadi konflik itu akan selalu ada, besar ataupun kecil, tetapi kemampuan memanage itulah yang akan menciptakan ketidakkonflikan atau yang disebut dengan integrasi. Ya. Nah, gagasan mengenai teori konflik ini ya itu dimunculkan oleh Karl Marx karena yang lain-lain itu menganggap bahwa semua itu sebetulnya baik-baik saja, semua itu sebetulnya integratif gitu. Masyarakat itu pada dasarnya integrasi gitu, tidak konflik. Konflik itu ya sekali-sekali. Tapi kalau menurut Karl Marx enggak. Manusia itu seluruhnya, kehidupan manusia itu sebetulnya penuh konflik gitu. Konflik ya. Nah, kemudian dia terapkan konsep konflik seperti itu, dia terapkan di dalam menganalisis kehidupan kaum buruh ya, terutama di Inggris yang waktu itu memang kelihatan sekali ya sangat eksploitatif. Nah, jadi bagi Karl Marx ya hubungan-hubungan kerja antara majikan dengan buruh ya itu adalah bagian dari base ya, base. Tapi ketika base itu terjadi konflik antara majikan dengan buruh ya dan lain sebagainya, nah maka diperlukan aturan-aturan. Aturan-aturan itu kemudian menjadi suprastruktur yang mengatur itu semua. Siapa yang menguasai suprastruktur? Nah, itulah sebetulnya yang mendominasi gitu. Nah, oleh karena itu, misalnya di dalam salah satu tulisan dia, agama itu digunakan oleh kaum kapitalis ya untuk menekan kaum pekerja gitu ya. Jadi agama itu ya sebagai suprastruktur itu digunakan untuk melakukan penguasaan terhadap para pekerja gitu. Walaupun di dalam tulisan yang lain tuh dia mengatakan bahwa para pekerja itu sebetulnya memiliki kemampuan ya untuk menyuarakan aspirasinya itu ya lewat agama juga sebetulnya bisa. Jadi terjadi proses-proses pemberontakan atas nama agama oleh para pekerja itu bisa terjadi sebetulnya. Hanya selama ini yang dia lihat itu kekuasaan yang paling kuat dan susah
susah diubahnya itu adalah dominasi kaum kapitalis. Nah, bagi Karl Marx ya itu konflik antara pekerja dengan majikan itu adalah konflik abadi gitu. Jadi nggak ada tuh yang baik-baik hubungan antara majikan dengan dengan pekerjanya itu nggak ada hubungan baik-baik sebenarnya. Ketika kelihatan itu baik-baik, kemungkinan besar ada dua. Ya, majikannya memberikan apa yang diminta oleh pekerjanya, apapun yang diminta oleh pekerja dikasih, atau sebaliknya gitu. Si majikan itu menekan pekerja sampai pada satu tingkat di mana pekerja itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan, maka dia terima. Nah, itu. Ini kira-kira gambaran teori konflik yang suka kita dengar di di dalam teori-teori Marxisme ya. Nah, konflik di dalam politik itu oleh para pengusung Marxis itu kemudian digunakan ya, pisau analisis itu digunakan bukan untuk di dalam ekonomi tetapi diperluas ke dalam budaya ya. Jadi sebetulnya bukan di dalam ekonomi saja, di dalam budaya pun terjadi gitu. Ya, misalnya antara guru dengan murid, ya dosen dengan mahasiswa itu terjadi juga itu sebetulnya konflik gitu. Ya, antara saya dengan Anda gitu sebetulnya ada konflik juga. Ya, kalau menurut perspektif ini. Bentuk konfliknya apa? Ya, konflik kepentingan antara antara pemilik dominasi dengan yang didominasi. Nah, itu orang-orang yang melakukan pergeseran ya, penggeseran teori konflik dari ekonomi ke kultur atau ke budaya itu disebutnya dengan kaum neo-Marxis ya. Jadi kalau ada yang mengatakan neo-Marxis itu adalah pisau analisis Marxisme yang dipindahkan dari ekonomi ke budaya. Nah, kelompok neo-Marxis yang terkenal ya, itu adalah yang disebut dengan mazhab Frankfurt ya. Frankfurt School. Nah, mazhab Frankfurt itu misalnya paling terkenal yang banyak bukunya di kita itu misalnya Erich Fromm ya. Erich Fromm. Ada lagi siapa ya? Ini Habermas ya. Habermas. Yang terkenal saja. Habermas. Kemudian ada lagi Theodor Adorno. Ya, itu terkenal ya. Neo-Marxis semua itu. Ya. Slavoj Žižek. Nah, itu ya. Jadi teman-teman sekalian, sebetulnya kalau kita mau mengembangkan teori ini, bisa saja tidak harus beranjak dari gagasan Marx ya, bisa dari gagasan yang lain walaupun sama-sama teori konflik misalnya kita pakai untuk yang lain. Walaupun misalnya ada teori struktural ya, struktural itu walaupun dipengaruhi oleh pemikiran Marx ya, tetapi dia berbeda dengan Marxisme yang tadi itu. Nah, sama-sama juga basisnya itu istilahnya itu basis kiri, pemikiran yang memberikan perhatian lebih kepada struktur ya, kekuatan struktur yang memaksa terhadap individu, gitu. Tapi kalau fungsionalisme itu adalah kekuatan individu yang mempengaruhi struktur, gitu kira-kira. Nah, yang memberikan tekanan pada kekuatan individu, kebebasan individu apa segala macam itu ya kanan dalam istilah yang paling populer di sana tuh ya
Nah, itu kan itu artinya kapitalisme ya. Nah, kalau yang kiri itu ya tadi itu marxisme ya. Jadi kalau lebih banyak memberikan pendekatan kepada kebebasan individu, maka dia biasanya bloknya itu blok kapitalis gitu, blok kapitalisme. Kemudian kalau yang memberikan pendekatan struktural itu blok marxisme. Tapi di antara itu ada juga yang melakukan blending di antara dua itu ya. Nah, seperti Talcott Parsons itu dia melakukan blending, tetapi landasan atau dasar utamanya itu sebetulnya adalah fungsionalisme ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian pusing ya. Dan nanti kalau pusing kan baca sendiri gitu ya. Kalau sudah pusing itu jangan diam gitu, harus baca gitu. Nanti ada hal-hal yang kira-kira misalnya kurang jelas, kita bisa diskusikan lagi. Sampai di sini silahkan kalau ada yang mau komentar. Kita masih punya waktu sedikit lah. Berapa? 10 menit lagi ya? Ya, Bro. Oke, silahkan ada yang mau komentar. Apa penjelasan saya terlalu putar-putar, rumit? Prof, maaf Prof. Ya, saya maafkan. Jadi teori konflik yang menurut Karl Marx ini tetap diperlukan dalam pendekatan sosiologi agama, Prof. Oh, jadi Karl Marx itu boleh dipakai, boleh enggak. Itu kan hanya sekedar pengenalan bahwa ada perspektif itu dan ada teorinya gitu ya. Nah, boleh dipakai, boleh enggak. Gitu. Tapi itu adalah sudah menjadi bagian dari pengembangan teori ya, pengembangan teori yang memang ada di dalam sosiologi ya. Gitu. Boleh ditolak, nggak apa-apa. Dan Ya, apakah misalnya kita boleh meninggalkan itu? Ya boleh gitu. Tapi sebagai calon ilmuwan gitu, ya kita ya harus mempelajari begitu. Saya dulu juga saya juga dulu mempelajari itu lama sekali gitu, kemudian ya sudah kita jadikan sebagai istilahnya itu pengetahuan ya yang sekali waktu mungkin itu diperlukan. Misalnya begini, ketika ada orang yang berbicara tentang A, B, C, D, kita bisa tahu oh ini pendekatannya Marxis nih. Begitu ya. Kalau kita tidak ngerti ya kita kan tidak tahu dia ngomong itu seperti apa. Dan jangan lupa ya di kita itu di para ilmuwan Indonesia itu siapa misalnya itu bisa pendekatannya tuh pendekatan Marxis ya. Dan itu banyak ya. Mungkin tidak perlu saya tunjuk satu-satu tapi banyak yang menggunakan pendekatan itu. Apakah itu salah? Ya tidak begitu. Karena namanya psikoanalisis bisa digunakan ya, tergantung bagaimana kita melihat perspektif realitasnya itu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, saya mau sedikit mungkin loncat saja karena itu nanti itu kan beberapa teori ya yang saya sebutkan tadi itu contoh-contohnya juga ada di dalam buku ya. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman sekalian walaupun belum sedikit ke pemikiran ya. Ini teman-teman sekalian kalau kita coba dilihat kembali ke slide yang tadi. Nah, yang sebelumnya. Nah, ini dia. Oke, yang tadi ya. Terus bawahnya lagi.
Satu lagi bawa. Nah ini, coba dibesarkan. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi oke, dari di sini aja ya. Ini ada integrasi campuran, itu ada strukturasi dan figurasi. Ini memang penjelasannya agak jelimet, tapi Anda bisa baca sendiri di dalam bukunya ada strukturasi dari Anthony Giddens, dan figurasi itu dari Norbert Elias ya, nanti bisa. Nah ini ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan misalnya dari sisi mazhab teoretik lain yang beken ya, yang beken. Teori kritis atau neo-marxis ya. Ini teori kritis atau neo-marxis. Ini yang tadi saya sebut dengan Frankfurt School ya, sekolah Frankfurt. Sekolah Frankfurt. Namanya sekolah Frankfurt tapi sebetulnya itu hampir seluruhnya Yahudi, orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi yang pernah menjadi korban kekejaman Nazi, ya. Tapi mereka ternyata pinter-pinter dan ada sebagian yang kemudian hijrah ke Amerika, tapi kemudian balik lagi ke Frankfurt untuk mengembangkan ini. Nah, ada misalnya teori sistem, tadi sudah disebutkan teori sistem itu salah satunya yang paling terkenal adalah Pak Talcott Parsons yang sering disebut dengan struktural fungsional. Ya. Ada pasca strukturalisme, post strukturalisme. Ini nanti kita akan bahas misalnya ketika menjelaskan soal Bourdieu ya. Ada pemikir ini Bourdieu yang tadi saya sebutkan bahwa teori konflik itu tidak selalu Marxis dalam pengertian konflik teori di dalam ekonomi yang dipindah ke budaya itu ya, tapi pendekatan struktural. Jadi istilahnya pengaruh struktur yang sangat kuat terhadap individu. Jadi individu itu sebetulnya bermain seperti wayang aja gitu ya, seolah-olah dia bebas ke sana kemari, tapi sebetulnya dia bergerak di dalam lingkup struktur yang dia miliki sendiri gitu, yang sudah terbangun sejak bertahun-tahun ya, dari sejak kecil sampai dewasa. Kita seolah-olah istilahnya bebas, tetapi sebetulnya kita dikekang oleh sebuah struktur ya. Nah itu nanti ada yang disebut dengan post strukturalisme. Nah post strukturalisme itu adalah menjelaskan tentang struktur-struktur seperti itu di dalam realitas budaya juga ya. Itu jadi ada pengaruh seperti Karl Marx ya, tetapi Marxisme ya, tetapi pengaruhnya lebih kepada penekanannya lebih kepada strukturnya ya, pengaruh struktur terhadap realitas hidup seseorang. Nah, ini ada yang menarik misalnya saya sampaikan di sini dengan soal post strukturalisme itu, nanti waktunya akan sampai juga. Misalnya begini, Pak Bourdieu itu salah satu tokoh pasca strukturalisme ya, post strukturalisme itu dia pernah melakukan penelitian di Aljazair ya. Dia meneliti kelas menengah. Nah ternyata adik-adik sekalian, hasil penelitian itu menarik. Walaupun kelas menengah itu sudah diberikan pendidikan apa segala macam ya, itu hanya kecil sekali persentase kelas menengah yang bisa mencuat masuk ke dalam kelas atas, kelas elit. Jadi kelas menengah itu berkembang di dalam lingkup kelas menengah aja gitu, bolak-balik gitu. Kenapa? Ternyata struktur ya yang mereka terima, yang mereka terikat itu susah sekali dilepaskan oleh mereka yang berada di dalam strukturnya. Jadi bergerak seolah-olah bebas ke sana kemari, padahal sebenarnya masih di situ-situ juga, itu kira-kira begitulah. Gitu. Nah, yang paling menarik nanti dari post strukturalisme itu adalah penggunaan yang disebut dengan simbolik
violence ya, kekerasan simbolik ya. Jadi penggunaan kekerasan simbolik ya, itu kan konflik ya. Kalau sudah ada kekerasan itu kan sebenarnya sifatnya konflik. Jadi penggunaan kekerasan simbolik ya di dalam kehidupan yang real, yang nyata ya. Gitu. Nah, seperti contoh saja ya, contoh. Kalau Anda sudah jadi jadi ustadz ya, pastilah Anda akan kesulitan untuk katakanlah misalnya minum bir ya, minum bir di warteg misalnya gitu, di dekat rumah Anda, pasti akan kesulitan, ya kan? Bayangkan coba, Anda seorang ustadz gitu, Anda datang ke warteg terus minta dibelikan minum bir di warteg, berani nggak itu? Berani nggak? Enggak lah. Nah pasti nggak berani kan? Nah, itu. Karena Itu pasti ya, takut ada yang melihat. Nah takutnya ada yang melihat itu adalah kekerasan simbolik sebetulnya. Dia ada sebenarnya konflik itu. Iya. Di Papua. Iya. Nah, kalau Anda dari Papua mungkin nggak ada yang ngelihat tuh minum juga itu bir kali ini. Gitu. Itu contoh yang paling jelas ya, paling kecil ya. Tapi sebetulnya ada yang lebih misalnya sebagai contoh yang katakanlah yang agak sedikit lebih canggih ya. Gini, sebagai contoh ya. Ketika Anda berguru kepada seseorang, ya, seorang katakanlah ahli fikih ya, katakanlah nggak usah ahli fikih lah, Habib Rizik lah misalnya begitu ya, Anda itu menjadi anggota FPI misalnya, gitu. Ya, Habib Rizik, ketemu Habib Rizik, Anda berani jabat tangan dengan seperti presiden dengan presiden, wah gitu kan, jabat tangan, berani nggak itu? Pasti nggak berani kan? Anda harus apa coba kalau ketemu begitu? Anda anggota FPI ranting Cempaka Putih, misalnya begitu ya, ketemu Habib Rizik, itu kalau ketemu tangannya diapain? Cium. Cium tangan kan? Nah itu sebetulnya bagian dari kekerasan simbol. Kalau menurut pendekatan ini, Anda dipaksa untuk cium tangan. Walaupun Anda sendiri tidak merasa dipaksa, itu menjadi bagian dari kebutuhan Anda. Itu memang bagian dari sistem yang tadi itu yang oleh Talcott Parsons disebut dengan sistem goal attainment. Nah, itu. Jadi sistem kepribadian Anda sudah dibangun untuk menerima itu. Tapi menarik ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu sebetulnya untuk analisis sosiologi saja ya. Kalau hari-hari Anda udah ikutin aja struktur itu, nanti Anda jadi apa-apa. Udah jadi ustadz tiba-tiba Anda minum bir di di warteg sambil angkat kaki gitu. Waduh. Luar biasa, nanti ribut sejagat itu. Sudah pakai sudah pakai jilbab rapi-rapi gitu ya, tiba-tiba minum wine misalnya ya di mana tuh yang ada toko wine itu di Ratu Plaza misalnya kan gitu. Itu pasti nggak bisa itu. Nggak bisa. Karena sistem kepribadiannya sudah dibangun seperti itu. Nah ini saya cerita mengenai pasca strukturalisme. Ada lagi pasca modern ya. Nah ini agak sedikit lebih rumit. Nanti kita akan dalami saja kalau diperlukan. Tapi sebagai tambahan informasi, Anda bisa baca bukunya. Ya. Ini buku ini kan nggak terlalu tebal, mestinya harus tamat ya dalam waktu seminggu 2 minggu aja sebetulnya. Nanti ada beberapa bagian tertentu yang lain juga yang dari perspektif individu ya, ada dramaturgi. Nah ini yang sering digunakan juga oleh teman-teman di di kampus ya, kampus-kampus tertentu di UGM di mana itu menggunakan pendekatan dramaturgi untuk menjelaskan fenomena sosial. Oh itu menarik ya, menarik sekali teman-teman sekalian. Yang katakanlah ini tidak ada kaitannya dengan soal kalau misalnya alergi mendengar Marxisme, sudah
hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi misalnya bisa menggunakan pendekatan-pendekatan ini. Ya, ada termasuk pendekatan pilihan rasional ya. Nah ini pilihan rasional ini adalah pendekatan yang sangat populer, yaitu sebetulnya pendekatan ekonomi yang digunakan untuk memahami realitas agama gitu. Nah, itu menarik itu. Ada tokohnya yang sangat terkena itu. Buku-bukunya juga bagus dan itu best seller semua bukunya itu ya. Nanti tapi nggak usah sekarang lah itu sebagai gambaran umum saja. Begitu teman-teman sekalian. Sudah ya, saya anggap ini madhab-madhab teoretik sudah saya anggap selesai. Nanti ada yang kurang-kurang silakan baca sendiri. Nah, mumpung masih ada waktu sedikit, mau tanya lagi boleh. Pak Saiful, ada yang tanya? Pak Saihuni? Nggak ada. Jadi Pak Saihuni berani nggak itu kira-kira? Atau memang tidak suka minum bir ya? Ya, enggak. Nggak suka minum bir kan? Mengapa? Suka. Mengapa? Bir peletok, Prof. Hah? Bir peletok. Bir peletok. Ya ada peletoknya ya. Mengapa tidak? Atau jangan bir the wine. Nggak suka minum wine kan? Mengapa? Enakan mana, Prof? Nggak tahu juga. Secara individu, kalau menurut saya itu termasuk kepribadian sih, Prof, untuk Iya. Jadi itu memang sejak awal kita termasuk tidak merokok ya. Pak Saihuni nggak merokok? Enggak kayaknya, Prof. Enggak. Bibirnya merah itu. Oh gitu ya. Ya. Nah itu ya. Tidak merokok. Itu bagian dari proses-proses sistem kepribadian yang dibangun ya untuk supaya apa? Mencapai goal ya, goal attainment. Mencapai tujuan hidup yang sudah digariskan gitu ya. Sebetulnya kalau mau pakai ayat juga ada di ayat itu ya. Itu ada misalnya ayat itu, tapi kan dalam konteks sosiologi agama ayat itu juga nanti akan harus digunakan secara hati-hati ya, karena salah gunakan nanti bisa repot kitanya karena banyak tafsirnya juga ya. Masuk ke teori konflik Tapi, juga nggak, Prof, yang mana antara itu? hawa nafsu itu yang tadi minum bir, antara hawa nafsu dan larangan. Oh itu konfliknya konflik internal. Nah konflik internal itu masih di dalam wilayahnya yang disebut dengan mikroskopik subjektif ya. Mikroskopik subjektif itu belum keluar, itu di dalam hati saja. Nah keluarnya itu adalah Anda sudah mengambil keputusan. Nah ketika Anda berpikir tuh keputusan Anda sebetulnya ya berpikir itu, tidak melakukan apa-apa. Nah, gitu. Jadi itu yang objektifnya gitu, yang tampak di realitas sosialnya Anda tidak melakukan gitu. Karena persepsi Anda itu masih bergelut di dalam. Nah, tidak ada orang tahu itu sebetulnya kecuali Anda sendiri. Tetapi itu bisa dipetakan gitu ya. Kan ada juga nanti orang-orang yang selalu bergelut pikirannya itu akan tampak juga di dalam realitas. Gitu. Akan menampakkan diri di dalam realitas sosial. Gitu. Dan itu kelihatan ragu misalnya kan gitu. Begini begitu, begini gitu, ada juga kelihatan. Dalam banyak kasus itu kelihatan dan bisa diamati sebetulnya. Gitu. Ya, Prof. Oke. Nggak ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Udah selesai kan? Udah habis ini waktunya? Sudah, Oke. Prof. Oke. Nah,
sebelum tutup saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya nanti Anda bisa dalam Ibnu Khaldun Anda baca ya. Tapi saya sebetulnya sudah selesai menulis tentang Ibnu Khaldun, mungkin sebentar lagi ini baru hari Senin baru jadi daminya. Jadi belum saya cek satu-satu saya cek ulang sebelum diterbitkan. Itu nanti akan menarik bagaimana ya cara kita sebagai seorang muslim itu bisa melakukan penelitian secara ilmiah ya dan objektif ya dengan menggunakan pendekatan yang disebut positivistik ya. Pendekatannya positivistik gitu, bukan normatif kayak tadi itu misalnya ini bid'ah, ini tidak bid'ah, bukan begitu pendekatannya, tetapi tadi itu yang saya sebutkan, mengapa ini mengatakan bid'ah, mengapa ini tidak mengatakan tidak bid'ah. Itu dua-dua dilihat, kemudian dibikin generalisasi. Itu Ibnu Khaldun melakukan itu. Gitu. Dan itu yang saya tulis di buku itu supaya apa? Supaya orang juga tahu bahwa sebetulnya tradisi positivistik itu asal usulnya tidak melulu dari barat, tapi juga dari orang-orang muslim. Cuman selama ini orang-orang muslimnya tidak mengenal gitu. Nah, bukunya itu masih di dalam bahasa Arab. Kebanyakannya masih menggunakan bahasa Arab. Ada juga yang pakai bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia itu sedikit sekali tentang Ibnu Khaldun. Gitu. Yang artinya yang komprehensif ya. Gitu. Nah, saya ingin membantu itu karena apa? Karena saya paham sejak awal ada pertanyaan, kenapa ini kok kebanyakannya orang-orang non-muslim saja begitu. Gitu. Jadi orang-orang itu hanya mengeluh saja. Nah, kita akan harus mulai lagi untuk melakukan itu, melakukan pendalaman terhadap nilai-nilai keilmuan yang kita sendiri miliki. Gitu. Jadi saya berupaya agar pendekatan positivistik itu menjadi bagian dari kebiasaan kita. Anda sebagai orang-orang mahasiswa yang sekarang sedang belajar sosiologi agama, sebetulnya diperkenalkan dengan sosiologi agama itu adalah untuk supaya Anda terbiasa dengan cara pandang yang berbeda dari pendekatan fikih, berbeda dari pendekatan tauhid, begitu. Di pendekatannya itu sangat sangat positivistik ya, sangat berdasarkan realitas ya, gitu. Empiris, gitu, sangat empirik gitu. Nah, pendekatan empirik ini yang menurut saya kurang dan harus kita pompa. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bisa lebih banyak lagi kita diskusikan soal-soal pendekatan empirik ya, sosiologi agama yang empirik tetapi dengan pendekatan yang kita miliki sendiri, orang-orang muslim sendiri yang melakukannya gitu. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Teman-teman yang belum bahasa Arab, tugas bahasa Arab yang belum, segera hari Jumat ini terakhir. Sama tugasnya Dr. Abdul Aziz tadi ada 4 orang lagi belum? Iya. Siapa itu? 29 baru. Tahu aku belum cek nih siapa yang belum.